Karena kasih-Mu, Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah, hidup senangkan hati-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, dijalankan dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah,
Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia, Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Thank you Lord Jesus. Dia angkatku jadi anaknya. Thank you Lord. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat
ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Kami puji nama-Mu Tuhan. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Hati kami bersyukur Bapa. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kebesaran Sebab Engkau besar Tuhan. Tuhan, Engkau besar Tuhan. mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, Dimuliakan Tuhan. mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami meninggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, Kebesaran-Mu. mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, ditinggikan Engkau dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan. percaya.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, nama-Mu diagungkan dan dipuji. Kami mau mengagungkan Kau Tuhan. Haleluya. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan. Pujilah nama-Mu, hanya bagi-Mu sembah dan pujian kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Raja kami. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Kita la 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 ba ya la ba si kita la 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 ya la ba si kita la 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 ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la la la. Sha la 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 ba ya la ba si kita la 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 ba ya la 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 ba ya la ba si kita la la la. Oh Yesus, si kita la 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 ba ba la la ba 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 la 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 ba ya 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 la. Kita la 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 ba si kita la 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 ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la. Engkaulah Raja kami Tuhan, bertatalah dalam hati kami, Kaulah segalanya. Shikalala ya la la bakora bakara takora masekede kiara la la bakora bakara ya da da bas. Shakalala ya la 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 ba ya la la ba ya la ba ya la. Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Yes Lord, Kaulah yang ku pandang.
Rajaku. Oh, kami mau mengasihi-Mu Tuhan, berkenan di hati-Mu. Ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Bawa kami oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Shakalalalabayalabayalabayala. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Shalalalalabayalabayala. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku, mengasihi-Mu selalu Tuhan, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Menyembah-Mu selagi hayatku. Ku menyembah-Mu selagi menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan sampai akhir hayat kami Tuhan. Anugerah-Mu yang memampukan kami untuk kami bisa mengasihi-Mu sampai akhir hayat kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang terus menjagai setiap kami sampai kami dipersembahkan pada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hanya pujian syukur yang bisa kami bawa di hadapan-Mu. Thank you Lord. Kasih Tuhan. Saya kembalikan pada Jinggin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Roh Kudus, terima kasih buat hadirat-Mu yang melingkupi setiap daripada kami. Hari ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami disegarkan. Hari ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami diperbaharui. Hari ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu yang panjang setia Tuhan, yang selalu baik bagi kami ya Bapa. Bapa, hati kami rindu. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan yang daripada Engkau untuk terus bisa berjalan bersama-Mu ya Bapa. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau urapi hamba-Mu C. Esther Tuhan. Engkau pakai lidah bibirnya Tuhan, Engkau memberikan kuasa serta otoritas-Mu Tuhan. Engkau menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati-Mu Tuhan, sehingga setiap kami dapat belajar, bertumbuh dan menjadi yang berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati Tuhan. Semakin hari semakin akurat di hadapan Tuhan. Semakin hari kami semakin selangkah lebih dekat menuju Gunung Sion Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi, surga terjadi di bumi saat ini juga, di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Ya, ini di tempat sendirilah melayani sesama komunitas. Nah, apa yang saya akan mau sampaikan pagi ini ya,
menjadi perenungan saya beberapa minggu ini. Beberapa minggu ini saya banyak merenungkan satu tokoh yang sangat membuat saya itu terkagum-kagum. Ya, nama tokoh itu adalah Daud ya. Kita tahu Daud itu bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan itu sampai istilahnya tuh jatuh cinta dengan Daud ini ya. Sampai Tuhan itu bilang, a man after my own heart, atau berkenan di hatiku. Ya, bukan itu saja, tapi setelah Daud itu meninggal, Daud itu masih disebut-sebut jadi tolok ukur ya, jadi orang yang dikenang untuk ukuran raja-raja yang benar setelahnya Daud. Mari kita pagi ini mau belajar apa sih yang jadi rahasianya Daud itu sampai Tuhan itu benar-benar jatuh cinta dan mengingat Daud sampai keturunan-keturunannya namanya masih disebut dan diingat ya. Pagi ini tema saya adalah berkenan di hati Tuhan. Ya, temanya berkenan di hati Tuhan. Nah, saya kasih contoh beberapa di ayat di Alkitab yang menyebutkan, membuktikan bahwa Daud itu menjadi tolok ukur dan dikenang untuk raja-raja sebelumnya. Di 1 Raja-Raja 15 ayat 3, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya, seperti Daud moyangnya. Abiam itu cucu dari Salomo ya. Nah, yang kedua contohnya dari 1 Raja-Raja 15 ayat 11. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Contoh yang ketiga di 2 Tawari 29 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Nah, ini masih banyak contoh lainnya, nanti saudara bisa baca sendiri di Alkitab ya. Nah, ini 3 contoh ini membuktikan dari keturunan Daud itu ada yang hatinya benar, ada yang tidak benar juga, tapi yang menjadi tolok ukur kebenaran raja untuk Israel waktu itu adalah Daud. Sampai Tuhan itu menyebut Daud ini si Abiam ini tidak seperti Daud, Asa juga tidak seperti Daud. Juga untuk Hizkia, ia melakukan seperti apa yang Daud leluhurnya lakukan. Nah, kita tuh maunya seperti itu ya. Nanti kita suatu hari kalau kita sudah tidak ada pun keturunan kita itu masih Tuhan itu mengingat, ini loh emakmu, nenekmu seperti ini melakukan yang benar di mata Tuhan. Apa sih yang dikatakan Tuhan tentang Daud? Ya, di next. Di 1 Raja-Raja 15 ayat 5 dikatakan, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dikatakan Tuhan mengatakan Daud ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya. Jadi Tuhan itu memberikan perintah-perintah, Daud itu tidak pernah menyimpang. Dan apa yang dilakukan Daud itu menurut Tuhan, di mata Tuhan itu benar semuanya. Dan Daud melakukan seumur hidupnya, bukan sekali-sekali, bukan kadang-kadang, tapi seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Mari kita pagi ini mau belajar sama-sama apa sih yang yang Daud lakukan sampai Tuhan itu mempunyai tolok ukur ya, apa yang benar dilakukan Daud. Nah, yang pertama adalah Daud itu suka menyembah Tuhan.
seperti kita di sini ya, kita sangat diberkati meskipun kita sangat sederhana penyembahan, tapi penuh urapan Tuhan juga di sini. Kita baca di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud tidak minta banyak, Daud tidak minta umur panjang, Daud tidak minta kekayaan, apalagi jabatan. Yang diminta Daud itu apa? Cuman satu. Mungkin kalau kita disuruh minta ya bisa lebih dari satu ya. Tuhan sing minta ya. Jadi yang Daud lakukan minta hanya satu hal. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Rumah adalah bicara tempat tinggal. Rumah bicara tempat perlindungan, tempat bernaung. Ya, kalau misal contoh satu kali kita pergi keluar kota atau kita pergi bekerja keluar rumah, kita pasti nanti kembalinya ke rumah lagi kan, tempat perlindungan, tempat kita berkumpul dengan keluarga. Nah itu yang Daud inginkan, satu hal, itu yang dia inginkan apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya mau kasih contoh gini, kalau misalnya saudara punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil ya, dan saudara mungkin rencana mau ke luar kota atau luar negeri dalam beberapa bulan lamanya. Nah, saudara minta contoh tanya ke anaknya yang paling nomor 1 misalnya. Nih, nanti kalau mama atau papa pulang mau minta oleh-oleh apa? Anak pertama minta mainan, minta baju, minta permen, minta makanan, segala macam. Oke, mama catat. Anak yang kedua ditanyain, nih nanti kalau mama papa pulang dari luar negeri mau minta oleh-oleh apa? Anak kedua jawabnya gini, Noni tidak minta apa-apa, Noni cuma minta mama papa cepat pulang karena Noni kangen. Nah, menurut saudara, anak ke-1 apa anak kedua yang menyentuh hati saudara? Pasti anak kedua. Jadi meskipun dia tidak minta apa-apa, karena dia sudah menyentuh hati mama papanya, oleh-olehnya pasti lebih banyak ya. Nggak usah minta. Nah begitu juga dengan Daud. Daud itu cuma minta satu hal itu yang menyenangkan Tuhan apa? Diam di rumah Tuhan. Diam selalu bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang menyenangkan Tuhan. Ya, penyembahan itu bukan bicara soal lagu aja ya, bukan soal nyanyi, lagu pelan, lagu penyembahan, tapi penyembahan itu benar-benar keluar dari hati, dari hidup yang benar-benar mengasihi Tuhan, dari hati yang mau mengorbankan semua hidupnya untuk Tuhan. Jadi penyembahan itu sebenarnya gaya hidup juga ya. Kalau kita misalnya kita jujur di tempat kerja, itu adalah penyembahan kita juga buat Tuhan. Kalau kita setia dengan pasangan hidup kita, itu juga penyembahan dalam hidup kita untuk Tuhan. Kalau kita hidup menjaga kekudusan, itu juga merupakan penyembahan hidup kita untuk Tuhan. Jadi penyembahan bukan soal nyanyi 1-2 lagu aja ya, tapi apapun yang keluar seperti yang Daud lakukan, waktu dia main menggembalakan kambing domba ayahnya, itu pun dia bermain kecapi, karena apa? Bukan disuruh, bukan diperintah ayahnya, gitu, tapi itu keluar dari kerinduan hatinya. Karena itu dikatakan dia cuma minta satu hal, diam di rumah Tuhan. Jadi meskipun dia menggembalakan kambing domba di padang rumput pun itu merasa buat dia diam di rumah Tuhan. Itu yang dia inginkan untuk menyembah Tuhan. Nah, menyembah itu bukan hanya soal
nyanyi atau menyembah atau gimana ya, tapi benar-benar harus keluar dari hidup seseorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kadang ada orang yang ngomong ke saya ya, menyembah waktu di Zoom, menyembah itu enggak usah lama-lama. Sekarang ini banyak orang repot, orang sibuk, jadi enggak usah lama-lama, satu lagu cukup, bubar, langsung firman gitu. Nah, apakah itu yang dibilang mengasihi Tuhan? Karena di Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin bilang menyembah itu buang-buang waktu. Daud sendiri berkata lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Contoh lah, kalau misalnya orang yang lagi pacaran, ketemu pacarnya, pasti mau ketemu lebih lama, ya kan? Nggak mungkin ketemu pacarnya, jangan lama-lama, 30 menit kelamaan, nggak mungkin gitu. Karena kita mengasihi seseorang pasti kepengennya berlama-lama dengan orang yang kita cintai, betul ya? Nah, itu yang membuat hati Tuhan itu berkenan kepada Daud ya. Next. Nah, ini salah satunya juga yang Kolose 3 ayat 23. Kerjakanlah segala, ini saya ambil dari FHYH ya. Kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk tuan saudara. Jadi menyembah pun itu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk untuk pamer, show off atau gimana, tapi benar-benar hati yang mengasihi Tuhan, yang mau menyembah, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Next. Nah, kita tahu ceritanya Daud ya. Kan kita Saul itu raja pertama Israel. Tapi Saul sudah berbuat salah di hadapan Tuhan dan Tuhan itu kecewa dan menolak Saul. Akhirnya Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Dengan cara apa? Waktu ada upacara pengorbanan, keluarganya Isai dan anak-anaknya diundang oleh Samuel. Semua datang, anak-anaknya Isai, kecuali Daud. Karena Daud masih menggembalakan kambing domba. Nah, kita baca di slide-nya, bentar. Ya, 1 Samuel 16 ayat kepotong ya itu ya. Mesti dari 1 Samuel 16, 6 sampai 13 ya. Nah, saya bacakan aja. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Elohim. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini berhenti sampai sini dulu ya. Saya mau ini Samuel melihat Eliab pertama, perawakannya tinggi. Samuel enggak tanya Tuhan dulu apa ini, karena Tuhan itu ya memberi perintah untuk mengurapi salah satu anaknya Isai, tapi enggak dikasih petunjuk. Itu loh nanti anaknya yang bungsu yang diurapi. Kalau gitu kan enak ya. Jadi kita tuh enggak perlu nebak-nebak kalau misalnya Tuhan suruh kemana, pergi keluar kota, kota yang mana gitu. Jadi tapi
tidak ada petunjuk jelas. Dikatakan Samuel melihat Eliab ini perawakannya tinggi, wah ini cocok ini jadi raja. Ya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kira-kira karena dia melihat Eliab ini perawakannya tinggi dan dia Samuel mengira cocok jadi raja. Tapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Elohim, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi terus selanjutnya ayat ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Jadi Samuel kedua kali enggak tanya Tuhan lagi. Dia sudah tahu, wah ini mungkin perawakannya tinggi juga ini enggak dipilih Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah kasih ciri-ciri, ya clue ya ancer-ancer gitu ya. Kalau mungkin yang badannya tinggi itu yang Tuhan enggak pilih. Ya waktu saya di Zoom ada yang bilang, ada yang komen gini, Daud pendekar pendek mekar. Jadi karena kakak-kakak Daud semuanya tinggi-tinggi. Nah ini ayat 9 dikatakan, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi ke-7 kakaknya Daud ini, anak Isai ini, semuanya sudah ditunjukkan ke Samuel. Tapi Samuel bilang, bukan ini yang mau Tuhan urapi. Karena semua perawakannya tinggi-tinggi ya. Jadi Samuel enggak tanya, apa ini Tuhan, enggak. Tapi Tuhan itu sudah kasih ciri-ciri badannya yang tinggi, yang parasnya elok itu bukan yang dari Tuhan. Saya enggak berbicara di sini kalau yang cantik-cantik, yang parasnya elok, yang tinggi-tinggi enggak dipilih Tuhan, bukan gitu ya. Ya ini khusus untuk Daud. Kemudian ayat ke-12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Nah, ini Daud diurapi dengan tabung tanduk yang berisi minyak. Daud diurapi. Kemarin kita belajar ya melalui Pastor Jeff ya. Tabung tanduk itu harus ada, jadi harus ada domba yang dikorbankan untuk dipakai tanduknya. Nanti Teresia akan menambahkan lebih jelasnya. Nah, ini yang selanjutnya ya, itu yang Tuhan mau bilang. Kalau Tuhan itu memilih orang itu dari hatinya. Kenapa Tuhan itu bisa lihat Daud itu dari hatinya? Karena waktu Daud itu menggembalakan kambing domba, dia selalu menyembah Tuhan. Ini dalam perikop masih menyembah. Dari menyembah Tuhan, tidak dilihat orang ataupun tidak, kita tetap menyembah Tuhan. Bukan karena dilihat orang terus baru kita menyembah, tapi enggak. Tapi Daud ini menyembah Tuhan
meskipun tidak dilihat orang, meskipun ayahnya sendiri Isai tidak begitu memperdulikan Daud ya, tapi Tuhan itu melihat hati. Jadi kita tuh jangan kecil hati. Kalau saat ini mungkin kita, wah kok saya tuh enggak diperhatikan orang, saya orang kecil. Jangan kecil hati, karena Tuhan itu melihat yang tersembunyi. Meskipun Daud tersembunyi di padang gurun, enggak ada yang tahu, tapi Tuhan itu tahu. Dan Tuhan itu melihat hati, ya Tuhan itu pilih. Padahal kan kakak-kakaknya yang lebih tinggi, perawakannya lebih elok gitu ya, tapi Tuhan itu enggak pilih, karena Tuhan itu melihat hati. Nah, yang kedua, next. Nah, itu urapan yang sudah diberikan kepada Daud itu membawa Daud itu lebih dekat ke istana. Kenapa? Waktu Saul sudah Tuhan itu kecewa dengan Saul dan roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Akhirnya Saul dikuasai oleh roh jahat. Sampai akhirnya Saul menyuruh untuk pengikut hamba-hambanya untuk mencarikan orang yang bisa bermain kecapi untuk menghibur Saul. Nah, kenapa yang dipilih itu Daud? Bukan berarti yang main kecapi cuma Daud aja ya. Mungkin ada beberapa orang main kecapi, tapi Tuhan itu bisa lihat, ini loh orang yang dipilih Tuhan. Ya, bukan kita ngomong banyak penyembah, tapi Tuhan itu melihat hati. Ini yang disuruh Tuhan itu benar-benar orang yang diurapi Tuhan. Nah, waktu Daud itu menyembah, bermain kecapi untuk Saul, maka roh jahat itu keluar. Kita baca di 1 Samuel 16. Ya. 1 Samuel 16 ayat 18 dan 23. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sungguh aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah berani, seorang prajurit yang pandai bicara elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Dan setiap kali apabila roh yang dari Tuhan itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Kenapa roh jahat itu bisa undur waktu Daud bermain kecapi? Karena Daud sudah diurapi, dan kita baca sebelumnya tadi ya, waktu Daud diurapi oleh Samuel, roh Tuhan itu langsung turun atas Daud. Mulai saat itu dan seterusnya, Tuhan itu menyertai Daud. Jadi urapan itu memampukan seseorang untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Next. Nah, yang kedua, yang pertama karena Daud itu sudah menyembah Tuhan. Yang kedua, Daud itu rendah hati. Amsal 18 ayat 12 ya. Saya ambil dari FHYH. Kesombongan mendatangkan kehancuran, kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Orang yang rendah hati itu Tuhan itu selalu angkat. Jangan rendah hati beda loh sama rendah diri ya. Jangan disamakan. Wah, aku ini rendah hati, aku enggak mau tampil, enggak mau kemana-mana. Itu bukan rendah hati, itu minder, rendah diri. Jadi harus dibedakan antara rendah hati dan rendah diri, itu berbeda. Next. Nah, rendah hati yang bukti-bukti kerendahan hati Daud ialah satu, yang pertama ya, selalu mengandalkan Tuhan. Kita tahu Daud itu selalu menang menghadapi peperangan, menghadapi Filistin, menghadapi Goliat. Kuncinya apa? Dia itu selalu mengandalkan Tuhan. Kita baca di Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Daud itu tidak bisa sombong.
Kalau dia mau sombong, misalnya waktu dia pulang dari perang, tahu-tahu disambut dengan perempuan-perempuan yang menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, kalau dia mau sombong, dia bisa sombong. Tapi Daud itu tahu ini bukan kekuatanku, ini bukan hasil usahaku, tapi ini karena Tuhan. Karena dia dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Ya mungkin saat ini kita juga sedang banyak menghadapi gunung-gunung masalah ya, kita tidak tahu, tiap-tiap orang pasti punya menghadapi gunung-gunung masalahnya sendiri. Tapi Tuhan melalui Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Daud tidak pernah mengandalkan siapapun. Kemarin kita belajar dari Pastor Jeff ya, membedakan antara Saul dan Daud ya. Nanti Teresia yang akan menambahkan lebih jelas bagaimana Saul itu lebih takut dengan rakyatnya dibanding dengan Tuhan. Kebalikan dengan Daud itu lebih takut Tuhan dibanding dengan manusia. Yang kedua, setia dalam perkara yang kecil. Nah, perkara yang kecil ini Daud meskipun dia sudah diurapi menjadi raja, dia ndak langsung, wah ayo kapan aku jadi raja, tepat aku ditahbiskan gitulah. Ndak seperti itu. Tapi dia tetap setia menggembalakan kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor. 2 atau 3 ekor itu bukan 23 ekor. 2 atau 3, ya mungkin kambingnya 2, dombanya 3 atau gitu. Ya itulah. Jadi dia tetap setia, dia enggak bilang, wah aku ini sudah diurapi jadi raja, mosok aku masih angon wedhus. Ya toh, kan loh di mana mukaku ditaruh ya misalnya gitulah. Tapi Daud enggak seperti itu. Daud bilang, Daud tidak pernah melupakan asal usulnya. Dia tahu menghargai Tuhan, dia tahu menghargai waktu Tuhan. Dia tetap setia melakukan meskipun kakak-kakaknya mungkin tidak mau melakukan itu ya, menggembalakan, kok disebut-sebut cuman Daud yang menggembalakan kambing domba. Mungkin kakaknya tidak mau semua, karena kakaknya kan sudah jadi prajurit di istananya Saul. Nah, saya mau bilang apa? Lakukan semuanya itu dengan setia, meskipun kelihatannya kecil. Ya, jadi meskipun kelihatannya tidak dilihat orang, jangan kita langsung mau mempromosikan diri. Wah, kalau jadi khotbah di 1-2 orang rasanya kurang ya, saya maunya yang di gedung 1000 orang gitu. Tidak bisa kita langsung. Kita harus melakukan apa yang kecil di tangan kita, itu Tuhan sanggup melipat gandakan. Ya, jadi jangan, kalau kecil saja kita tidak bisa dipercaya, apalagi kita dipercaya besar. Mana bisa. Lakukan apa yang Tuhan kasih, porsinya sekian, nanti Tuhan itu bisa menambah-nambahkan. Nah, ini saya mau cerita sedikit, mungkin beberapa teman yang di sini ya sudah tahu ya. Tapi ada mungkin yang live juga belum pernah tahu, saya mau kesaksian sedikit. Waktu sebelum pandemi ya, kan pelayanan saya mengatur koordinator hamba-hamba Tuhan. Ya waktu itu juga saya tuh enggak banyak kenal hamba Tuhan, juga enggak banyak kenal gereja-gereja atau PD-PD ya di Surabaya ini ya. Tapi Tuhan itu bilang kamu akan ada di tengah banyak hamba-hamba Tuhan. Nah waktu itu saya baru kenal satu orang hamba Tuhan untuk minta dibantu, ini Esther minta bantu diaturkan jadwal. Nah saya bilang ya itu saya lakukan dengan sepenuh hati. Saya enggak kenal gereja-gereja, saya enggak kenal PD-PD, tapi saya cari tahu, saya menggali, saya kontak teman-teman gimana saya bisa mengatur jadwal. Dari yang satu hamba Tuhan ini, Tuhan tambahkan 2, 3, akhirnya jadi banyak.
Dan itu dari berbagai negara, bukan satu negara. Dari berbagai negara akhirnya banyak yang saya bantu untuk dijadwalkan. Nah, itu yang saya bilang, dari kecil Tuhan itu mau tambah-tambahkan. Setelah banyak, akhirnya waktu kita masuk pandemi 2020, Tuhan tuh bilang, aku akan memberikan pelayanan yang baru. Saya enggak tahu pelayanan baru gimana, karena tahun 2020 itu semua jadwal hamba Tuhan yang akan datang 1 tahun itu sudah saya buat, dari Januari sampai Desember full. Nah, Tuhan bicara, saya akan memberikan kamu pelayanan baru. Kita mengalir aja, karena waktu pandemi masuk di Indonesia, kita tahu ya, semua orang nggak bisa masuk ke Indonesia, termasuk hamba-hamba Tuhan yang sudah dijadwalkan, karena border ditutup semua ya. Akhirnya batal semua, nggak bisa datang. Dan Tuhan itu kasih pelayanan lewat Zoom. Dan itu pun enggak langsung, bukan ide saya ya, ide dari teman-teman semua. Lewat Zoom Tuhan berikan pelayanan baru sampai dengan hari ini. Kita tahu Kingdom Fire sudah mau menjalani 3 tahun ya. Dari Zoom itu berkembang sampai sekarang malah Tuhan itu tambah-tambahkan, saya harus mulai mengajar, saya harus mulai berkhotbah. Dan itu mungkin suatu hal yang baru buat saya, tapi buat saya itu ya bagian saya cuma taat ya, karena saya mau jadi seperti yang tadi saya bilang, saya mau jadi prajurit yang setiap saat taat waktu komandan itu memerintahkan. Ya, yang lucunya tadi saya mau cerita, semua jadwal yang saya sudah buat untuk hamba-hamba Tuhan itu di iPad saya juga hilang semua tanpa bekas. Jadi ini konfirmasi juga buat saya supaya saya tuh tidak kembali lagi ke pelayanan yang lama. Meskipun sekarang kan sudah banyak ya hamba-hamba Tuhan yang datang lagi ke Surabaya dan minta dibantu untuk dijadwalkan pelayanannya. Tapi saya bilang ya maaf, saya sudah tidak melakukan penjadwalan lagi, jadi saya mau taat sama Tuhan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, itu yang saya mau bilang, lakukan apa yang kecil, Tuhan itu sanggup melipat gandakan. Jangan langsung minta dipromosi Tuhan. Kadang sebenarnya untuk saya pelayanan penjadwalan itu buat saya enjoy ya. Karena saya ini lebih suka pelayanan yang di belakang layar. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang kenal. Waktu saya menjadwalkan pembicara, saya menjadwalkan penterjemah juga, dikira penterjemah itu saya, karena saya bukan menerjemahkan. Jadi saya tidak ada orang yang kenal, jadi kita cuma WA-an dengan gereja-gereja, dengan PD-PD, tapi tidak ada yang kenal saya. Gitu. Dan itu saya sebenarnya suka pelayanan dari saya, tidak terlalu menyukai pelayanan yang di depan mimbar. Tapi bagi saya harus taat aja seperti seperti Daud ya. Karena saya tidak mau seperti Saul yang tidak taat dengan Tuhan, akhirnya Tuhan kecewa. Meskipun buat kita ya daging itu kita tuh pengennya yang nyaman-nyaman. Ya, tidak mau resiko lah ya. Maunya yang ya kadang yang kita mau Tuhan itu belum tentu mau. Yang kita tidak mau Tuhan itu yang mau. Percayalah. Itu yang terjadi, yang sudah saya alami. Nah, itu yang membuat Tuhan itu berkenan kepada Daud apa? Daud itu tetap setia. Kadang ada orang yang mau cari kerjaan ya, ada orang mau ngelamar kerjaan, beberapa kali ditolak. Terus ditanya, kenapa kok ditolak? Karena gajinya kecil. Karena posisinya bukan seperti yang dia mau, posisi yang manajer atau gimana. Nah, banyak orang yang tidak mau mulai dari bawah, maunya langsung dipromosi, langsung jabatan tinggi, langsung gaji besar. Tidak bisa, kita semua harus melewati proses. Sebelum ada anak tangga yang bawah, kita tidak bisa naik ke atas anak tangga yang atas. Untuk mencapai yang anak tangga ke atas, kita harus melewati anak tangga yang di bawah dulu. Nah, yang kedua,
Ketiga ya, tidak minta dihargai. Daud itu meskipun dia banyak sekali memenangkan pertempuran, peperangan, dia tidak minta dihargai. Dia tidak membuktikan ini loh aku, karena aku hebat. Meskipun begitu, dia tidak mau membuktikan diri. Karena orang yang suka membuktikan diri, itu harga dirinya ditentukan oleh penghargaan orang, bukan penghargaan Tuhan. Tapi Daud tidak pernah menceritakan ke ayahnya atau kakak-kakaknya ya, aku ini loh diurapi Tuhan, aku akan menjadi raja. Nah, Daud juga enggak pernah pamer ya, dia enggak pernah posting di IG, enggak pernah posting di Facebook juga. Nah, jadi Daud itu simpan sendiri, kalau dia tuh pasti percaya satu hari Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Ya tuh kadang kita tuh sudah dapat janji Tuhan, wah satu hari kamu misalnya dinubuati akan khotbah, tapi belum ada yang undang kamu. Tapi masa gini, ayo aku ini sudah diurapi loh sama Tuhan untuk loh, aku disuruh khotbah, terus kapan saya diundang? Kan enggak mungkin gitu. Iya kan? Nah, seperti itu juga Daud enggak promosikan diri. Enggak perlu membuktikan diri. Karena apa? Semuanya ada waktunya Tuhan. Semuanya masih dilewati. Kalau kita tahu nanti baca di selanjutnya, Daud itu dari diurapi sampai dia benar-benar menjadi raja menggantikan Saul itu 13 tahun. Kita enggak bisa langsung hari ini dapat nubuatan, wah besok kamu akan jadi konglomerat, besok langsung ditunggu-tunggu jadi konglomerat. Enggak, kadang kita harus merayap dulu dari bawah. Gitu baru Tuhan angkat. Kenapa? Supaya proses hati kita, untuk kita tidak sombong, untuk kita tetap ingat bahwa kita tuh pernah di bawah. Yang keempat, memiliki respon yang benar saat ditegur. Daud memiliki respon yang benar saat ditegur. 1 Samuel 12 ayat 13, Tuhan menjauhkan dosa Daud dan Daud tidak jadi mati. Ya, kita tahu ya, waktu Daud itu tidak ada orang yang sempurna, Daud juga tidak sempurna. Dia pernah jatuh dalam dosa dengan Batsyeba, ya, berzina dengan Batsyeba. Dan saya itu mikir ya, Daud itu menang waktu perang. Tapi waktu menghadapi Batsyeba dia masih bisa jatuh juga ya. Karena apa? Waktu itu terlalu nyaman, orang semua disuruh perang, tapi dia leyeh-leyeh di istana. Terus lihat orang mandi ya. Nah itu dia jatuh. Kenapa kadang itu kenyamanan hidup bikin orang jatuh? Ya. Jadi jangan pengen tempat yang nyaman, karena iman kita itu bertumbuh saat kita itu justru di tempat yang tidak nyaman. Ya, bukan di tempat yang nyaman. Karena waktu kita merasakan hidup yang tidak nyaman itu kita baru tahu pertolongan Tuhan waktu itu ada. Ya, waktu Nabi Nathan itu menegur Daud. Daud itu responnya benar. Kenapa? Daud itu langsung bertobat, iya aku salah. Dan dia bukan seperti Saul yang banyak alasan waktu ditegur sama Samuel ya waktu itu ya. Dan Saul itu banyak alasan, tapi Daud itu dia langsung mengakui, ya aku salah. Itu bukti salah satu kerendahan hati dari Daud ya. Jadi kita di hadapan Tuhan itu enggak bisa ditutup-tutupi ya. Tuhan itu tahu semuanya. Kita mau kita mau kelihatan baik pun enggak bisa. Kita enggak bisa kelihatan baik pun kalau memang kita enggak baik ya. Tuhan itu lihat hati. Kita mau bisa, mungkin banyak orang bisa ditutup-tutupi, bisa pura-pura ya. Tapi di hadapan Tuhan kita.
Yang selanjutnya, nah, yang ketiga, tadi yang pertama kenapa Daud itu dicintai oleh Tuhan ya, karena Daud pertama suka menyembah, kedua Daud itu rendah hati, ketiga Daud itu menghormati orang yang diurapi Tuhan. Nah kita tahu ya, Saul itu beberapa kali mau mencoba membunuh Daud, tapi Daud bisa meloloskan diri. Dan bukan cuman itu saja ya, Saul itu ndak gampang menyerah. Sampai dipanggil ke istana pun sempat disuruh main kecapi, waktu langsung mau ditombak ya, mau ditombak, bisa lolos beberapa kali. Dan itu kalau bukan karena urapan Tuhan yang mengurapi Daud, nggak mungkin Daud bisa lolos, karena jarak dekat loh. Kita itu justru kadang itu nggak tahu ya, orang yang dekat kita itu kadang ya bisa menusuk kita dari dekat. Ya, kita bukan bilang orang yang jauh, justru kita tuh dilukai dengan orang yang dekat-dekat kita. Keluarga, teman-teman dekat. Kalau mungkin orang lain yang melukai ya kita enggak mungkin sakit hati ya, enggak mungkin. Tapi enggak mungkin digubris lah maksudnya. Tapi kalau orang yang dekat kita itu yang lebih bahaya, makanya jangan gampang-gampang langsung mempercayai sembarang orang gitu ya. Nah, itu ya ini bukti Daud itu menghormati Saul ya. Itu juga menunjukkan dia menghormati Tuhan. Kenapa? Kalau orang yang kelihatan aja kita enggak bisa hormati, apalagi Tuhan yang enggak kelihatan. Mana mungkin kita bisa menghormati. Nah, Daud itu sangat menghormati Saul. Jadi itu membuktikan dia juga menghormati Tuhan. Kita baca di 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 6. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun dan memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, di sini dikatakan pengikut-pengikutnya Daud itu menyuruh gitu. Ini loh, mumpung ada kesempatan membunuh Saul, bunuhan. Karena kalau kita dengar ceritanya ya, Daud itu seperti di dekat Saul itu seperti nyawanya udah di ujung tanduk ya. Sewaktu-waktu Daud itu bisa mati di tangan Saul. Nah, waktu pengikut-pengikutnya Daud berkata, waktu mereka di gua, bilang ini loh saatnya, ini mumpung Saul itu enggak berdaya ya istilahnya, enggak tahu, kamu bisa bunuh sewaktu-waktu. Dan tenanglah, kalau kita memang kita bisa membalas orang yang jahat sama kita itu kita bisa tenang mungkin. Tapi Daud itu enggak seperti itu. Kalau kita mau jahati balik sama orang yang jahati kita, itu kita tuh bukan seperti itu yang Tuhan mau. Nah, apa itu yang Tuhan mau untuk Daud lakukan. Tapi Daud dikatakan kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena memotong punca Saul. Waktu di ayat-ayat sebelumnya kita baca ya, di Daud itu waktu menghadapi singa dan beruang tidak dikatakan Daud itu berdebar-debar hatinya. Juga waktu menghadapi Goliat
Daud itu tidak dikatakan Daud itu berdebar-debar hatinya. Tapi kenapa wong cuman motong punca jubahnya Saul aja dikatakan Daud itu berdebar-debar hatinya. Karena itu menunjukkan dia benar-benar respect sama dengan sama Saul ya. Itu menunjukkan betapa dia respect. Kenapa? Dia beberapa kali mengatakan Saul orang yang diurapi Tuhan. Padahal dia sendiri sebenarnya orang yang diurapi Tuhan kan. Tapi dia tetap mengakui Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Tanpa dia menonjolkan, aku ya orang yang diurapi Tuhan. Aku mau bunuh Saul bisa. Gitu. Bukan berarti kalau kita orang merasa kita benar terus kita mau jahati orang. Loh aku enggak salah, mau tak bales. Gitu. Enggak bisa seperti itu yang Daud juga enggak mau melakukan. Dikatakan dia berdebar-debar waktu dia memotong punca Saul. Maka dijauhkan Tuhanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal itu kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Next. Nah, ini selanjutnya di 1 Samuel 24 ayat 9 dan 12. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul. Dari belakang katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu ada di dalam tanganku. Ini sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Dibilang di ayat 9 dikatakan waktu Daud sudah memotong punca jubah Saul dan waktu mau keluar dia memanggil Saul, Tuanku Raja. Itu menunjukkan dia tuh sangat menghormati Saul itu sebagai raja. Dengan sebutan, mungkin kalau kita sudah enggak benci sama orang ya enggak mungkin Tuanku Raja. Mungkin kita, woi. Ya tapi ini Daud itu masih menunjukkan respeknya. Respeknya dia menghormati Saul itu Tuanku Raja. Ya, dia masih menghargai sekali dengan sebutan raja. Yang ke-12 ini yang saya dibukakan Tuhan, lihatlah dahulu ayahku. Yang pertama dia sebutkan Tuanku Raja, tapi di ayat ke-12 dibilang, lihatlah dahulu ayahku. Kenapa dia memanggil ayah? Karena sebenarnya Daud ini mau membuktikan ke Saul, aku ini loh, bukan musuhmu, aku ini menantumu. Gitu loh. Jadi dengan sebutan ayah itu dia mau saya membayangkan dengan sebutan ayah itu Daud itu mau melembutkan hati Saul. Kan hati Saul itu panas, pengen karena iri dan mau membunuh Daud terus ya. Tapi dengan sebutan ayahku. Siapa yang enggak luluh kan mestinya hati. Dengan sebutan itu dia mau mengingatkan aku ini bukan musuh, aku ini menantumu, gitu loh. Jadi dengan sebutan itu Daud itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu enggak bersalah dari awal sampai akhir. Dia tetap menghargai Saul, meskipun dia tahu waktu dia membunuh Saul pun dia langsung diangkat jadi raja. Dan mungkin Tuhan juga enggak menganggap itu salah ya. Ini perkiraan saya. Karena apa? Karena Tuhan sudah kecewa kok sama Saul. Ya kan? Jadi misalnya Saul mau dibunuh sama Daud pun itu mungkin ya sah juga lah. Karena Daud sudah dicanang-canangkan jadi penggantinya Saul. Tapi Daud masih tetap menunggu waktunya Tuhan. Dan prosesnya 13 tahun ini tidak gampang.
dia dikejar-kejar, mau dibunuh, bahkan menghadapi Goliat. Itu membuat Daud itu menjadi orang yang lembut hatinya, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kenapa? Makanya Tuhan tadi sebut dia orang yang berkenan di hatinya Tuhan. A man after my own heart. Jadi yang pertama tadi kita mau belajar, Daud itu menyembah Tuhan, suka menyembah Tuhan. Daud itu orang yang rendah hati. Dan ketiga, Daud itu orang yang menghargai, orang yang diurapi. Jadi mungkin kalau anak-anak, hargailah orang tuamu. Kalau kita jemaat, ya hargailah gembalamu, pendetamu, orang yang diurapi Tuhan. Jadi saya itu kadang sedih lihat di YouTube itu sesama hamba Tuhan saling menjelek-jelekkan gitu ya, saling menyalahkan dan merasa satu paling benar dari yang lain. Dan sebenarnya itu bukan karakter Daud ya. Ya, next. Nah, ini yang slide terakhir ya, gambar terakhir. Daud itu tidak pernah tahu seberapa besar kekuatan Goliat karena dia terlalu fokus kepada Tuhan. Jadi ini yang saya mau bilang, berapapun masalah yang dihadapi Daud, baik itu menghadapi Saul, baik itu menghadapi beruang dan singa, ataupun Goliat, Daud itu tidak pernah mengukur seberapa kekuatan Goliat. Jadi kalau kita saat ini sedang menghadapi masalah, jangan diukur-ukur, waduh ini tahun depan ini kayaknya banyak peramalan yang bakal susah gitu ya. Terus diukur-ukur dan direnungkan siang dan malam. Itu tidak seperti itu. Jadi Daud itu tidak pernah mengukur kekuatannya. Meskipun mungkin dia tahu bukan orang yang kuat-kuat banget ya. Meskipun kita tuh enggak tahu loh. Kita tuh menghadapi masalah A, masalah B, kita tuh bukan waduh rasanya ini udah jalan buntu. Ini sudah mentok-tok gitu ya, enggak ada jalan keluar, enggak tahu harus mau berbuat apa. Tapi seperti yang Daud bilang, dia tidak pernah mengukur kekuatan Goliat. Jadi kita yang hadapi masalah di sini, kita enggak perlu mengukur kekuatan masalah kita. Yang perlu kita tahu itu Tuhan kita besar. Yang kita perlu tahu seberapapun besar masalah kita, Tuhan itu pasti lebih besar dari masalah kita. Karena itu firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan tahu untuk memberikan jalan keluarnya. Amin, terima kasih. Waktu saya serahkan kembali ke Teresia. Tuhan berkati. Thank you, C. Esther. Ya, saya mau menghargai buat senior kita, C. Esther, yang sudah membagikan firman ketika kita membutuhkan pembicara pengganti ya, dia sudah siap. Ini memang suatu teladan ya, makanya gembala KFC ini bukan namanya itu bukan orang yang ordain, tapi Tuhan yang memberikan, karena dia juga sudah menjadi contoh bagaimana bisa taat tanpa molor-molor itu ya. C. Esther ketaatannya segera. Jadi itu juga contoh buat setiap kita ya. Untuk kalau Tuhan kasih tugas, jangan banyak alasan gitu ya. Dan tadi waktu C. Esther membagikan firman ya, saya lihat dia sudah gak tahan, dia mau nangis, saya gak ngerti kenapa, tapi saya rasa pasti dia teringat kepada suatu bagian di dalam kehidupannya di mana dia mungkin waktu Tuhan membentuk dia atau seperti apa. Dan saya percaya kehidupan penyembahan itu bukan, ya betul, bukan suatu kehidupan di mana kita cuma nyanyi, berekspresi, nangis waktu kita nyembah. No, waktu kita nyembah, bernyanyi, kita nyanyi dari apa? Kita nyanyi dari perjalanan kita bersama Tuhan. Kita nyanyi dari pengalaman kita mengalami Tuhan. Bukan hanya kita berekspresi, tapi hidup kita gak pernah mengalami Tuhan. Hidup kita di luar masih hidup semau kita sendiri. Saya percaya bahwa kehidupan penyembahan adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah kehidupan yang mengalami Tuhan. Tidak mungkin orang dapat mempersembahkan kehidupannya untuk Tuhan tanpa mengalami Tuhan. Dan seperti tadi
C. Esther katakan ya, saya akan menambahkan, mungkin saya bukan menambahkan, saya cuma mencoba mengingat kembali apa yang kemarin diajarkan oleh Pastor Jeff di ibadah hari Jumat ya, yaitu perbedaan Saul dan Daud. Saul adalah pilihan manusia, Daud adalah pilihan Tuhan. Dan ini menyatakan dua sistem agama, satu itu punya agama, satu tuh punya perjalanan rohani dengan Tuhan. Ini dua hal yang sangat berbeda. Setiap manusia kita punya agama, tetapi agama tidak bisa menyelamatkan kita. Kepercayaan kita kepada Yesus pun tidak bisa menyelamatkan kita kalau kita tidak mempunyai spiritual journey dengan Tuhan. Kita bisa mengikuti Tuhan karena kita mengikuti dengan cara hukum Taurat. Kita tahu ya Tuhan punya peraturan, punya perintah. Kita bisa mengikuti perintah hukum Taurat, tetapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan firman berkata bahwa hukum roh itu berada di atas hukum Taurat. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat itu bisa digenapi oleh hukum roh. Karena kasih karunia yang memampukan kita melakukan semua perintah Tuhan. Tuhan perintahnya banyak sekali. Tapi kalau kita melakukan dengan kekuatan sendiri, kita tidak bisa. Kita bisa menjadi orang yang gagal, orang yang munafik, bahkan orang yang Farisi. Seperti kemarin dikatakan oleh Pastor Jeff, Saul itu adalah pilihan rakyat. Saul itu memerintah dengan kekuatan sendiri, dan Saul tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hubungannya dia dengan Tuhan itu bergantung kepada Samuel. Dia tidak membangun personal relationship dengan Tuhan. Sekarang itu menjadi perenungan buat kita. Seberapa kita yang menggantungkan hubungan hanya dengan dengarkan khotbah pendeta, tetapi di rumah tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Dan seberapa dari kita seperti Daud yang kita tetap ke gereja, kita tetap mendengarkan pendeta itu berkhotbah, tapi di rumah kita membangun mezbah, kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan itu menjadi suatu hal yang membedakan kita itu jalan dipimpin roh atau cuma kenal Tuhan dari hukum Tuhan aja. Kalau kita kenal Tuhan hanya hukumnya tapi tidak mengenal pribadinya, maka kita akan menjadi orang Kristen yang frustasi, karena ikut Tuhan akan menjadi susah, taat kepada Tuhan menjadi susah, dan melakukan apa yang Tuhan mau susah, tidak bisa menang terhadap dosa karena kita tidak pakai kekuatan Tuhan, kita pakai kekuatan sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Jeff kemarin ya, Saul itu diurapi dengan buli-buli ya kalau nggak salah ya, buli-buli itu seperti botol yang diisi minyak. Botol itu bikinan tangan manusia. Jadi Saul itu pilihan rakyat, tetapi Daud dia diurapi dengan tabung tanduk. Tabung tanduk itu berarti harus ada domba jantan yang disembelih, ada pengorbanan, ada yang dikorbankan. Ya, Yesus sudah dikorbankan bagi kita sehingga kita dilayakkan menjadi anaknya. Dan itu berarti apa? Manusia lama kita telah mati bersama Kristus, dan kita itu berarti harus, waktu manusia lama kita mati bersama Kristus, berarti kita juga harus melepaskan kehidupan lama kita. Ada di dalam penyembahan itu, ada kehidupan lama kita yang harus dipotong, dikorbankan, dilepaskan, dibuang, ditinggalkan, sehingga kita itu bisa ikut Tuhan gitu ya. Bisa ikut Tuhan itu dengan menjadi ciptaan baru, identitas yang baru. Segala yang Tuhan katakan tentang diri kita itu menjadi milik kita. Dan seperti tadi C. Esther katakan, kehidupan penyembahan. Saya percaya bahwa kalau kita itu mau menjadi seperti Daud ya, kehidupan penyembahan itu berarti ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Pola pikir lama kita, sifat kita, karakter kita yang lama, dosa-dosa yang dulu kita nikmati, itu semua kita harus lepaskan, kita harus tinggalkan. Tanpa meninggalkan itu, kita nggak bisa jalan di dalam kehidupan yang baru. Tentunya kita melepaskan yang lama dan mulai yang baru bersama Tuhan, sehingga kita tidak lagi tergoda untuk kembali kepada sifat-sifat lama kita. Kita tidak lagi tergoda untuk menghidupi pola-pola lama hidup kita, dan kekuatan untuk terus bisa berjalan dengan Tuhan di dalam kesetiaan itu kekuatannya Tuhan yang memberikan, Roh Kudus yang pimpin kita. Ya, saya bersyukur hari ini C. Esther mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa berkenan, belajar seperti Daud ya, bagaimana berkenan di hati Tuhan. Kita bukan hanya jadi orang yang taat atau mengenal Tuhan dari perintah, tetapi kita mau jadi pribadi yang bisa membuat hati Tuhan terenyuh gitu ya. Itu kerinduan saya ya, bagaimana di antara sekian banyak umat Tuhan kita mau menjadi yang berbeda, bukan berbeda supaya dipuji manusia, kita mau menjadi berbeda supaya dapat mencuri hatinya Tuhan ya. Tuhan kan sudah terlebih
lebih awal mencuri hati kita ya kan, oleh kasih karunia-Nya. Bagaimana sekarang kita itu jadi anak, kita bisa mencuri hati Tuhan. Tentunya di antara begitu banyak anak Tuhan, pasti kita harus memiliki hati yang berbeda. Hati yang menyembah, bukan hanya di bibir. Atau mungkin banyak orang Kristen merasa, oh aku punya jabatan di gereja, aku punya pelayanan, berarti aku sudah nyembah Tuhan. Belum tentu. Kalau jabatan kita itu satu hal yang kita banggakan, satu hal yang kita tidak bisa lepaskan, pelayanan kita itu menjadi kebanggaan kita, satu hal yang kita pegang erat-erat. Terus seperti Saul ya, jabatannya pokoknya tidak boleh turun lah. Terus keberhargaan diri dia temukan di dalam pelayanan, di dalam puji-pujian manusia. Maka semua yang kita kerjakan, meski kita repot, nol di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana meskipun tidak ada orang yang mengakui, bahkan tidak ada orang yang mungkin kagum ya sama apa yang kita kerjakan. Mungkin seperti Esther katakan, karena kita lakukan hal yang kecil. Tetapi kalau hal kecil itu menyukakan hati Tuhan, meskipun tidak dihargai dan tidak dikenal oleh manusia, tapi kalau kita mau melakukan, itu berarti satu langkah kita sudah belajar mencuri hati Tuhan gitu ya, menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan hatimu. Tuhan bukan disenangkan terutama dengan tindakanmu, tapi Tuhan terutama disenangkan oleh motivasi hatimu, motivasi yang melahirkan tindakan kesetiaan. Jadi Tuhan itu selalu mengukur dari hati kita ya, bukan dari prestasi kita. Tentunya Tuhanlah sendiri yang membawa kita kepada kebesaran yang Dia mau, dan kebesaran yang Tuhan yang ada di dalam hati Tuhan itu sangat berbeda dengan kebesaran yang manusia miliki gitu ya. Manusia percaya kebesaran itu dikenal orang banyak, kebesaran mungkin dalam pelayanan juga ya terjebak, jemaatmu piro gitu ya, jemaatmu piro, dan kamu sudah khotbah di hadapan orang berapa banyak gitu ya toh. Sebenarnya manusia itu terjebak di dalam, saya nggak bilang kalau pendeta besar pasti dia terjebak, enggak, tetapi ada yang terjebak gitu ya, ada yang terjebak dalam arti prestasi pelayanan dijadikan tolak ukur kerohanian. Itu adalah satu hal yang sangat berbeda. Kita melayani dari keberadaan kita bersama Tuhan. Mau Tuhan itu tentukan porsimu cuma segini, porsimu segini, porsimu segini, tidak berarti yang porsinya segini kalah sama yang porsinya segini. Kalau porsinya dia memang segini, dia menggenapi, dia hamba yang setia. Porsimu segini, kamu harus menggenapi segini supaya kamu diukur sebagai hamba yang setia. Jadi yang kita perlu fokus adalah bukan suksesnya pelayanan, tetapi hati yang menyembah, selalu fokusnya kepada kesetiaan yang dia iringi dalam setiap langkah dia berjalan dipimpin dengan Tuhan. Saya percaya itu, dan mari satu harapan ya bagi kita yang mungkin saat ini juga belajar melayani Tuhan, ataupun untuk yang dengar di onsite maupun online ya. Mari kita sama-sama, kita itu punya hati yang rindu. Bagaimana kita itu bisa setia mengiring Tuhan sampai kita itu menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukan hanya pinter dengar khotbah, pinter pengetahuan, pinter teori, debat doktrin, tapi kita bisa bergerak, kita bisa menyalurkan kasih, kita bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Kita juga bisa memberikan kehidupan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Saya percaya bahwa setiap pengajaran-pengajaran yang kita dengar pada akhirnya harus membuat kita bisa bergerak bagi kerajaan Tuhan. Ya tentunya sebelum kita bergerak mesti ada kedalaman hati kita yang Tuhan terus rombak sampai kita itu menjadi penyembah yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran pasti bergerak di dalam kerajaan Tuhan. Gak mungkin cuma puas duduk-duduk dan punya jabatan pelayanan tapi sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Ya mungkin itu. Terima kasih Cik Esther sudah memberkati kita dengan firman yang tadi dibagikan. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau ajarkan melalui lidah bibir hamba-Mu Cik Esther. Tuhan, Kau tambahkan di dalam dirinya Tuhan pewahyuan Tuhan, sehingga Tuhan dia dipenuhi dengan kekayaan Kristus, supaya apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan itu dapat dia salurkan kepada banyak orang Tuhan yang harus Tuhan mendengarkan maksud hati-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa buat
umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu yang di onsite maupun online Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang merombak hati kami, Engkau yang membuat kami mengerti hal-hal kedalaman tentang kerinduan hati-Mu. Engkau yang memberikan kami kerelaan Tuhan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, untuk memampukan kami melakukan apa yang Kau mau Tuhan, untuk memampukan kami Tuhan membawa jiwa-jiwa di dalam kerajaan-Mu, bukan hanya sekedar perintah Tuhan, tetapi ini menjadi suatu hal yang menjadi kerinduan hati kami yang mendesak Tuhan, yang membuat kami sungguh-sungguh mau bergerak Tuhan. Biarlah kerinduan-Mu menjadi kerinduan hati kami, biar tindakan-Mu menjadi tindakan kami, biar pikiran dan perasaan-Mu menjadi pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang butuhkan kekuatan baru Tuhan, Engkau yang menguatkan, yang membutuhkan Tuhan rema daripada Engkau Tuhan, Engkau yang berikan rema kepada mereka Tuhan, yang membutuhkan kebebasan, biar di dalam firman-Mu mereka menemukan kebebasan. Dan kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Lembutkan setiap hati yang keras ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan oleh ibadah hari ini kami dapat perenungan baru tentang next direction yang Engkau sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya setiap firman yang sudah ditaburkan tidak ada yang menjadi sia-sia, semua akan berbuah bagi kerajaan Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.